Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli 'ainin lamah. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Semoga dengan rasa syukur ini Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan ini kita sedikit membahas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi keutamaan berbakti kepada orang tua. Sebagaimana hari ini yang sering didengungkan merupakan hari ibu ya. Padahal hari ibu itu bukan satu hari, tapi tiap hari kita mendoakan orang tua kita agar andai kata sudah wafat diampuni segala dosanya, diberikan sinar di alam kuburnya dan masuk surga bersama-sama. Dalam satu hadis sampaikan, siapa yang berbakti kepada orang tuanya, dia akan mendapatkan keberuntungan dan Allah Subhanahu wa taala akan menambah panjang umurnya ya. Jadi orang yang berbakti kepada orang tuanya itu, berbuat baik kepada orang tuanya itu mendapat keberuntungan dari Allah ya. Dan dipanjangkan umurnya. Dalam suatu hadis juga disampaikan, Salman Al-Farisi juga meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, qada Allah tidak akan diubah kecuali dengan doa, dan umur tidak akan bertambah kecuali dengan berbakti kepada orang tua. Jadi kalau pengen umur kita bertambah, entah itu panjang dan berkah, maka kita dianjurkan berbakti kepada orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi ya. Dalam hadis yang lain juga disampaikan, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rizkinya, maka hendaknya dia berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahmi ya. Jadi apabila kita punya orang tua, apalagi yang jauh atau dekat ya, kita dianjurkan untuk bersilaturahmi. Ada seorang syekh itu ya, dari waktu itu ngisi kajian dia, entah di Saudi atau di Madinah itu ya. Jamaahnya sangat banyak sekali. Ya. Jadi dia termasuk ulama terkenal di sana. Tapi begitu orang tuanya dia telepon ya, mau butuh kambing berapa, 10 atau berapa itu, yang jaraknya kurang lebih ke sini Jakarta lah kurang lebih. Ya. Akhirnya kalau dia pengajiannya dihentikan, segera dia beli kambing dikirim ke orang tuanya itu. Masya Allah. Itu saking baktinya kepada orang tua. Ya. Ada seorang yang oleh Allah diberikan harta yang luar biasa gitu ya. Masya Allah, berbakti kepada orang tuanya sangat luar biasa. Padahal jaraknya katakanlah jauh, sini Surabaya lah katakanlah. Tetapi begitu melihat ibunya itu sakit, pusing atau panas, dia langsung kunjungi itu dan diberikan obat-obatan dan lain sebagainya. Ya. Padahal biasanya kalau orang sibuk itu nanti besok ya. Biasanya begitu. Dengan banyak alasan ini dan itu ya. Inilah yang salah satu mendapatkan, insya Allah mendapatkan rezeki dari Allah dan juga dipanjangkan umurnya. Sebagaimana juga dituangkan dalam surah Luqman ya, yaitu anis kurli wali walidaik ya. Bersyukurlah kepadaku kata Allah dan kepada orang tuamu ya. Seperti itu. Jadi oleh Allah disuruh bersyukur kepada Allah yang paling utama. Ya, dikasih bisa nafas alhamdulillah, dikasih anak soleh alhamdulillah, diberikan anak kita mudah melahirkan alhamdulillah, bisa dapat rumput walaupun hujan alhamdulillah, gitu. Bisa dapat uang berapa? 50 alhamdulillah, 100 alhamdulillah. Ya. Ketika rasa syukur itu diucapkan, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan di hati kita dan insya Allah juga akan ditambahkan rezeki kita ya. Amin. Kemudian selanjutnya disampaikan juga dalam surah Ibrahim ayat 7 ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu,
dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya. Jadi orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan berikan azab yang sangat pedih. Siapa yang paling utama enggak bersyukur? Yaitu orang-orang kafir, orang-orang zalim, ya, dan orang yang ketika diberi rizki oleh Allah tapi dia sombong. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Bapak-bapak sekalian dirahmati Allah, juga dikatakan siapa yang menjalin hubungan denganku, kata Allah, maka aku akan menjalin hubungan dengannya. Siapa yang memutus hubungan denganku, aku akan memutus hubungan dengannya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hambanya yang mau berbuat baik kepada orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Ya, terutama orang tua. Tadi orang tua itu yang utama. Walaupun kita punya istri, itu dengan orang tua itu sebenarnya lebih utama siapa? Orang tua. Walaupun kita punya anak, ya, dan kita punya orang tua, itu sebenarnya lebih utama pada siapa? Orang tua. Ada seorang anak, ya, waktu itu dia setiap malam, ya, biasa memberikan susu kepada orang tuanya, ya. Sehingga pada waktu itu dia kemalaman, ya, pulang dan orang tuanya sudah tertidur lelap. Ya, dan susunya ini dibawa terus sama dia, ditunggu sampai dia bangun, tidak berani bangunkan. Ya, padahal anaknya di rumah menangis. Ya, istrinya juga butuh, ya, untuk asupan susu itu. Ya, tapi itu dia jalankan dalam rangka berbakti kepada orang tuanya. Dan alhamdulillah dengan seperti ini merupakan wasilah dia bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran saking mulianya orang tua. Pengen panjenengan dihormati anak-anak kita, pengen gitu. Ketika sakit dijenguk, gitu. Ketika hari raya dikunjungi, ya. Ketika ada rezeki mereka ngasih sedikit atau banyak kepada kita, entah itu berupa beras atau apa, ya insya Allah akan senang. Itu bentuk apa? Perhatian seorang anak kepada orang tua. Ya. Amr bin Shu'aib meriwayatkan dari ayah dan kakeknya, ya, bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW. Dia berkata, saya mempunyai sejumlah uang dan ayah saya memerlukan uang tersebut. Kemudian Nabi berkata, jiwa dan hartamu adalah milik ayahmu. Sesungguhnya anak-anakmu adalah hasil karya terbaikmu, makanlah dari hasil kerja anak-anakmu. Jadi tidak apa-apa, ya, seorang tua itu mengambil harta anaknya. Bukan mencuri itu, karena dia juga berhak. Apalagi orang tua itu tidak bekerja. Ya, jadi seperti itu. Apalagi orang tua nggak bekerja. Yang wajib adalah anak laki-lakinya. Kalau anak perempuannya ikut siapa? Suaminya. Ya. Abu Hurairah juga meriwayatkan Rasulullah bersabda, seseorang tidak dikatakan sudah membalas budi orang tuanya kecuali ketika dia mendapati orang tuanya sebagai budak lalu membeli dan membebaskannya. Jadi itu pahala yang tertinggi. Andai kata orang tuanya ada yang menjadikan budak membelinya. Ya. Apalagi melihat orang tuanya sudah tua renta bekerja, dia bilang tidak usah bekerja, ini kasih uang. Nah, itu pahalanya tinggi besar. Ya. Kadang kebalik, ya. Ketika anaknya lagi bangun rumah, orang tuanya biasa jadi kuli. Ya, Panda. Kata-katain ngoten. Apa? Katain ngoten. Nggih, katain ngoten nggih. Kadang dia sepune dia berkata. Malah diperas ke koreng ngeton, ayo Cuk. Kata yang ngoten iku kata kejadian. Ya. Jadi itu harus kita hindari. Karena apa? Orang tua dengan ustadz itu lebih tinggi siapa? Orang tua. Orang tua dengan kiai lebih tinggi siapa? Orang tua. Orang tua dengan ulama itu lebih tinggi siapa? Orang tua. Jadi kembali kepada orang tua. Nah gitu. Jadi yang kalau kita bisa menghormati ulama, menghormati kiai, berarti harus bisa lebih menghormati siapa? Orang tua. Ada seorang ulama ustadz amplopnya besar amplop. Tapi orang tuanya kasih 10.000, 20.000. Tiap hari, Bang. Tiap hari, Bang. Tiap hari. Iya. Ya belum tentu kan ya. Ya kalau sampai ada tiap hari ya, Mas. Tiap hari. Paling minta 10 bila manjan lah. Iya menahan tinggi. Benja ring dua lah. Minta anan. Ada pesye mo dalo. Jelah lah.
Mungkin paling kalau minta ater kan bensin ada jelas. Enggak tapi kok berongo. Benar, punya anian. Penyang kepada bensin besok kemarin. Kadang malah beban untuk anak cucunya ya. Orang tua sudah ngerumat anaknya, maksudnya anaknya kita ketika lahir cucu tambah double ngerumat cucunya. Iya, iya Pak Nda? Nah, itu karena kasih sayang orang tua itu sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu bagi anak yang berbakti, anak yang mengerti, alhamdulillah kita di pengajian insyaallah banyak mengerti ya untuk menghormati orang tua. Jangan bebannya sampai berat. Ya, kasihan ya kalau bisa membahagiakan ya. Ya, alhamdulillah bersyukur anak kita bisa mengumrohkan orang tuanya, menghajikan orang tuanya. Senang apa enggak, Pak? Oh, senang sekali, Masya Allah. Ya. Jadi kemudian yang terakhir, Mu'adz bin Jabal pernah ditanya, apa hak orang tua terhadap anaknya? Apa hak orang tua terhadap anaknya? Ya. Dia menjawab, andai kata kamu mengeluarkan harta dari keluarga dan milikmu sendiri untuk memenuhi kebutuhan ayahmu, maka kau telah menunaikan hak keduanya. Ya. Jadi mereka yang sudah tua renta, yang sudah butuh istirahat, itu butuh nafkah kita, butuh pengeluaran kita, butuh harta kita, dan itu pahalanya besar sekali. Ya. Nyumbang masjid pahalanya besar, nyumbang orang miskin pahalanya besar, nyumbang anak yatim pahalanya besar, tapi nyumbang ngasih sedekah kepada keluarga sendiri dan orang tua itu lebih besar. Nah, itu. Betul. Jadi betul panjenengan. Jadi mohon maaf ini banyak yang lalai. Maksudnya dibangun yang bagus-bagus tapi orang tuanya tinggal di gubuk. Tinggal di gubuk reot, gitu. Sudah tumpukan barang-barang bekas, baunya tak sedap, tikus banyak, kecoa berkeliaran, tekek bunyi, nah seperti itu. Enggak direken. Nah, oleh karena itu, monggo kita bersama-sama mudah-mudahan diparingi anak, dikasih anak yang soleh dan solehah, bisa berbakti kepada orang tuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma anzilir rahmata wal maghfirata wasyafa'ata wan ni'mata ila arwahil jami'il qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat warfa' lahumud darajat wa dha'if lahum hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata ma'al aba'i wal ummahat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji' ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.